Kalian, dalam manajemen proses keperawatan yang secara umum itu meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tentunya ingat, ini yang disebut dengan proses keperawatan, di mana kita selalu mengawali tindakan keperawatan itu dari pengkajian, di mana pengkajian ini merupakan langkah awal dalam proses keperawatan, meliputi pengumpulan data, memfasilitasi, menginterpretasikan informasi tentang pasien sebagai individu yang unik, dan kita sebagai perawat dalam rangka mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien. Berikutnya adalah menentukan diagnosa. Menentukan diagnosa atau masalah keperawatan itu hal yang sangat penting sebagai satu bentuk keputusan profesional dengan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan oleh perawat. Selanjutnya adalah perencanaan. Perawat memilih metode khusus dan sekumpulan tindakan alternatif untuk menolong pasien, mempertahankan kesejahteraan pasien secara optimal. Berikutnya implementasi, pemantauan terus-menerus terhadap personil keperawatan dan pasien, evaluasi, perilaku, dan pendidikan. Yang terakhir dari proses ini adalah evaluasi, di mana evaluasi merupakan pertimbangan sistematis dan standar dari tujuan yang dipilih sebelumnya dibandingkan dengan penerapan praktis yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Baik mahasiswa sekalian, terkait dengan manajemen pada tahap-tahap proses keperawatan ini adalah yang pertama, manajemen pada tahap pengkajian keperawatan. Perawat memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan fisik atau fisiologi, psikologi, sosial, kultural, serta kita tahu persis seperti apa aplikasi dari proses keperawatan, tentang diri perawat sendiri, respon fisiologis dan psikologisnya. Berikutnya, perawat harus menerima pasien apa adanya. Perawat harus mengumpulkan data secara sistematis dan menggunakan pedoman yang sudah dipahami. Berikutnya, waktu yang diperlukan untuk mengkaji harus diprioritaskan. Kedekatan dan kepercayaan antara perawat dan pasien harus utama. Selanjutnya, dalam pengkajian ini kita setelah mengumpulkan data harus segera mungkin dikumpulkan setelah pasien itu ada. Berikut, perawat harus berperan sebagai observer, pendengar aktif, dan mempunyai pengertian tentang informasi apa yang dikumpulkan dan di mana serta bagaimana. Berikut, perawat harus memahami teknik dan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Perawat harus belajar secara objektif, concern, fokus, secara objektif, serta sering kontak dengan pasien yang memang memerlukan bantuan perawat lebih karena kondisinya. Proses yang kedua, manajemen tahap diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan profesional dari perawat menggambarkan kondisi pasien. Proses diagnosa ini mencakup pengelompokan data serta analisis data. Analisis data dari data subjektif dan data objektif, serta kemudian dirumuskan diagnosanya. Diagnosa yang tepat menentukan efektivitas tindakan, intervensi, tindakan, serta evaluasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar pasien. Berikut diagnosa keperawatan ada yang bersifat potensial, aktual, risiko, dan welfare. Tentunya untuk yang di anestesi itu lebih ke diagnosa risiko aktual, ya.
Berikutnya, diagnosa keperawatan harus dimasukkan dalam daftar masalah keperawatan klien dan ditandatangani oleh perawat yang bersangkutan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap keputusan profesional yang dilakukan oleh seorang perawat. Berikutnya, untuk manajemen perencanaan. Penyusunan prioritas masalah, merumuskan tujuan untuk setiap masalah pasien, hingga ditentukan perencanaannya. Memilih intervensi keperawatan yang tepat sasaran, lebih spesifik untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu dapat dicapai. Seringkali perawat itu mengangkat intervensi-intervensi yang khususnya mahasiswa itu yang masih sifatnya umum, tidak spesifik. Ya, misalkan penuhi kebutuhan rasa nyaman. Rasa nyaman itu meliputi apa saja? Harusnya adalah yang spesifik, apakah itu kolaborasi dengan pemberian analgetik, ataukah itu dengan relaksasi atau distraksi. Relaksasi pun yang lebih spesifik, relaksasi yang seperti apa? Nafas dalam kah, relaksasi dengan metode yang lain, atau distraksi pun variatif. Distraksi dengan terapi musik, distraksi dengan massase, dan sebagainya. Jadi penting bagi perawat untuk menentukan intervensi yang spesifik sehingga tepat fokus pada rencana. Berikut manajemen perencanaan. Tujuan penulisan rencana asuhan keperawatan menunjukkan tujuan asuhan keperawatan sebagai pedoman asuhan keperawatan yang berorientasi kepada pasien. Alat komunikasi kepada seluruh staf yang terkait dengan pasien. Maksudnya alat komunikasi adalah, misalkan perawat A menentukan intervensi ini. Oh ya, perawat B berikutnya bisa menentukan dan lebih mengembangkan atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi pasien intervensi-intervensi yang lebih tepat setelah dilakukan intervensi tertentu oleh perawat A. Kemudian sebagai pedoman supervisi dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sebagai dasar untuk menangani asuhan keperawatan. Jadi setiap tindakan keperawatan harus berdasarkan intervensi yang sudah ditetapkan oleh perawat. Manajemen tahap perencanaan ini, bagian penting dari rencana asuhan keperawatan adalah asuhan umum pasien, makan, minum, jumlah aktivitas, kebersihan, dan sebagainya. Asuhan medis yang didelegasikan. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan peran hak wewenang dari perawat anestesi yang sering mendapatkan delegasi dari dokter anestesi. Nanti di akhir tentunya. Pemberian infus dalam rangka diagnosis dan tujuan terapi medis atau tindakan anestesi lainnya. Intervensi keperawatan, tanggung jawab perawat yang ditujukan untuk mengatasi respon pasien terhadap yang bisa dilakukan kita sebagai peran sebagai manajer, kita memanage kaitannya yang disebut dengan manajemen konferensi keperawatan. Manajemen konferensi keperawatan ini sering dilakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di dalam ruang keperawatan, termasuk perawat anestesi. Ini adalah metode diskusi kelompok. Perawat memiliki tugas untuk membangun dinamika kelompok dan tim kerja. Seluruh staf harus dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Manajemen konferensi keperawatan bertujuan untuk merencanakan asuhan keperawatan pasien secara individu. Mengkoordinasikan semua pelayanan yang sesuai, meningkatkan semangat kooperatif, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Berikutnya manajemen pada konferensi keperawatan itu dalam perencanaan awal konferensi
Perencanaan asuhan keperawatan individual pasien, pemilihan waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu waktu pelayanan asuhan keperawatan pasien, dan memilih pasien ini sebagai sampel untuk dikaji, dan kemudian ditentukan diagnosa, intervensi, sampai evaluasi. Persiapan pasien conference. Manajemen tahap implementasi keperawatan. Tadi intervensi itu banyak sekali sudah dijelaskan. Yang sekarang adalah proses berikutnya, manajemen tahap implementasi keperawatan. Manajemen tahap implementasi keperawatan itu menggunakan rencana asuhan keperawatan dalam mengorganisasikan pekerjaannya berdasarkan intervensi. Menggunakan rencana asuhan pasien sebagai pedoman untuk supervisi. Menggunakan rencana asuhan keperawatan pasien untuk meyakinkan kelanjutan asuhan pasien, tentunya sesuai dengan perkembangan kondisi pasien itu sendiri. Berikut adalah manajemen tahap evaluasi, tahap proses keperawatan yang terakhir. Konsep dasar untuk membantu dalam mengevaluasi pencapaian asuhan keperawatan, selalu concern, berpikir kritis dalam proses evaluasi. Kriteria evaluasi harus dikembangkan untuk meyakinkan validitas. Standar asuhan keperawatan harus diidentifikasikan dengan jelas dan digunakan secara konsisten. Partisipasi pasien dan keluarga dalam evaluasi sangat diperlukan agar evaluasi menjadi lebih. Hal yang harus diterapkan untuk melihat gambaran dan meningkatkan kualitas evaluasi asuhan keperawatan. Menggunakan metode evaluasi yang tepat. Mempelajari rencana asuhan keperawatan, mengobservasi perilaku pasien sebagai respon terhadap asuhan keperawatan itu, terus mempelajari catatan yang berorientasi pada masalah serta pencatatan keperawatan. Kemudian dilakukan audit keperawatan secara periodik untuk meningkatkan efektivitas pelayanan asuhan keperawatan, manajemen asuhan keperawatan, untuk meningkatkan efektivitas tindakan keperawatan, serta meningkatkan kemampuan SDM dari perawat itu sendiri. Pengumpulan umpan balik. Berikut saya akan sampaikan diagnosa preoperatif yang sering muncul. Umumnya cemas, berhubungan dengan pengalaman bedah, anestesi, nyeri, dan hasil akhir dari pembedahan. Kurang pengetahuan mengenai prosedur dan protokol preoperatif dan harapan pasca operatif. Serta takut. Dari melihat masalah yang umum muncul ini, mahasiswa sekalian bisa memahami kira-kira apa yang bisa dilakukan peran kita sebagai perawat anestesi untuk mengatasi masalah-masalah cemas, kurang pengetahuan, dan takut. Kalau misalkan cemas, berarti itu kaitannya dengan tidak ada pengalaman pembedahan, anestesi, dan sebagainya. Tentunya kita harus memberikan pemahaman tentang, menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan sebelum dilakukan operasi. Itu misalkan. Berikutnya adalah perencanaan dan implementasi. Tujuan utama adalah menghilangkan ansietas, kecemasan preoperatif, dan meningkatnya pengetahuan tentang persiapan preoperatif dan harapan operatif. Intervensi keperawatan, meluruskan ansietas preoperatif penyuluhan klien tentang persiapan jangka panjang dan sebagainya. Persiapan operasi segera. Berikan dorongan untuk pengungkapan, mendengarkan yang baik, komunikasi terapeutik, libatkan peran keluarga, sahabat, orang terdekat, pasien yang masih memungkinkan. Dorong pasien klien untuk mengekspresikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tentang pembedahan yang akan di pasien tersebut.
Intervensi keperawatan berikutnya adalah pertahankan komunikasi terbuka dengan klien. Bantu klien untuk mendapatkan bantuan spiritual yang diinginkan, persiapan nutrisi, persiapan intestinal, preoperatif, premedikasi, preanestesinya, lengkapi cacatan preoperatif, transportasi ke ruang bedah, serta membantu keluarga untuk melewati pengalaman pembedahan ini. Berikut adalah evaluasi umum preoperasi. Evaluasinya adalah ansietas berkurang, mendiskusikan tentang kekhawatiran yang berkaitan dengan anestesi, yang berkaitan dengan finansial, yang berkaitan dengan rohani, dan prosedur pembedahan yang lainnya, sehingga pasien betul-betul rileks. Berikut menyiapkan klien terhadap intervensi pembedahan, ikut serta dalam persiapan preoperatif, menunjukkan dan mengembarkan latihan yang akan dilakukan klien setelah operasi, penelahan informasi, rileks, transformasi ke unit operasi, menyebutkan secara rasional penggunaan pagar, tempat, sebagainya. Ini bagian dari prosedur pasca operasi. Intraoperasi, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah fokus pada pasien yang menjalankan prosedur pembedahan untuk perbaikan, koreksi, atau menghilangkan masalah-masalah fisik yang terganggu pasien. Perawat intraoperatif tidak hanya berfokus pada masalah fisiologi, namun juga harus berfokus pada masalah psikologi pasien. Baik, sekarang intraoperatif apa yang bisa diintervensikan atau diimplementasikan? Menerima pasien di daerah bedah, seorang perawat anestesi, kita harus cek kembali nama, pembedahan yang dilakukan, nomor status registrasi, berbagai hasil laboratorium atau data penunjang, X-ray, persiapan daerah setelah dilakukan pemeriksaan silang atau golongan darah, alat protesa, dan sebagainya, dan lain-lain. Itu perlu di cross-check kembali oleh perawat anestesi, terkait kalau sebagai perawat anestesi, kaitannya dengan persiapan pasien pra-anestesi. Berikut pengiriman dan pengaturan posisi di kamar bedah, posisi terlentang, telungkup, dan sebagainya. Pembersihan dan persiapan kulit yang akan dibedah bebas dari kotoran, lemak, kulit, mengurangi mikroba. Kalau misalkan mau prosedur tindakan anestesi, berarti harus jelas daerah mana yang akan dilakukan tindakan anestesi, via apa? Lumbal kah? Via vena, drip, atau lokal. Selanjutnya mahasiswa sekalian, intervensi atau implementasi keperawatan di intraoperasi itu diantaranya yang lain adalah penutupan daerah steril, prosedur sterilitas, pelaksanaan anestesi, antara lain anestesi umum, inhalasi atau intravena, atau anestesi regional atau anestesi lokal. Disesuaikan dengan pelaksanaan pembedahan dan pembedahan sesuai dengan ketentuan yang akan dilakukan. Secara umum anggota tim di dalam kamar operasi itu ahli anestesi, perawat anestesi, ahli bedah, perawat intraoperasi, bertanggung jawab juga terhadap keselamatan kesejahteraan pasien selama proses intraoperasi. Kemudian post-operasi atau pasca bedah, asuhan post-operasi segera setelah operasi harus dilakukan di ruang pemulihan tempat adanya akses yang cepat ke oksigen, mengisap peralatan resusitasi, monitor bel panggil, emergensi, dan staf terampil dalam jumlah dan jenis yang memadai. Yang pasca operasi, biasanya pasien setelah pasca operasi dimasukkan ke ruang RR atau recovery room, ruang pemulihan, ya. Serta
Berikutnya adalah diagnosa keperawatan yang muncul pada pasca operasi. Biasanya adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan efek samping dari anestesi. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka postoperasi. Nyeri akut berhubungan dengan proses pembedahan. Resiko injury berhubungan dengan kelemahan fisik, efek anestesi, obat-obatan penenang, analgesik, dan imobilisasi yang terlalu lama, bersihan jalan nafas, serta risiko retensi urin berhubungan, ini biasanya dengan berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh diantaranya jenis anestesi yang diberi. Selanjutnya mahasiswa sekalian, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada umumnya pelimpahan wewenang saudara sebagai perawat anestesi umumnya di rumah sakit diantaranya adalah melakukan persiapan alat dan obat-obatan yang akan diperlukan untuk tindakan anestesi pada pasien yang akan menjalani pembedahan di kamar operasi. Melakukan tindakan anestesi sesuai dengan prosedur tetap atas petunjuk yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi. Melakukan pengawasan atau monitoring pasien selama menjalankan tindakan pembedahan. Melakukan upaya resusitasi dan pengelolaan apabila diperlukan selama pasien menjalani pembedahan dan pemulihan. Melakukan konsultasi kepada dokter spesialis anestesi setiap akan melakukan tindakan anestesi. Membuat medical report, laporan pada pasien selama menjalani pembedahan. Menambah dan mengembangkan pengetahuan ilmu anestesi up to date melalui kegiatan atau pertemuan ilmiah. Berikut adanya kesepakatan dalam melaksanakan tindakan medis keperawatan sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu melakukan tindakan anestesiologi pada pasien yang akan dilakukan operasi baik di ruangan anestesi bedah sentral maupun emergensi. Tindakan keperawatan dari persiapan hingga melakukan pengawasan selama pasien belum sadar secara penuh, jadi di recovery room. Memberikan obat-obatan anestesi bila diperlukan baik dalam persiapan selama maupun pasca pembedahan sesuai dengan perintah anestesi. Prosedurnya jika ada dokter spesialis anestesiologi maka dapat dimintakan instruksi tertulis beserta berikut parafnya. Perawat juga jangan sampai mau dipersalahkan jika ada akibat-akibat dari tindakan yang kita lakukan tapi ternyata tidak ada instruksi yang tertulis yang tercatat di medical record tersebut. Jika dokter spesialis anestesiologi tidak ada dalam tempat akan tetapi masih dapat dijangkau, maka dapat dimintakan instruksi secara lisan yang kemudian dapat dikonfirmasikan tertulis berikut parafnya. Tidak ada dokter spesialis anestesiologi, maka perawat anestesi mengerjakan sesuai dengan prosedur tetap yang telah disepakati sebelumnya atas perintah tertulis dari dokter yang melakukan pembedahan, dan tanggung jawab berada pada dokter yang melakukan pembedahan. Ini biasanya yang sering dilakukan oleh perawat anestesi pada saat pre, in, dan post operasi pelimpahan wewenang. Dan peran kita sebagai perawat harus tetap sesuai dengan tugas perawat, yaitu pemenuhan kesejahteraan, kebutuhan dasar, kondisi kesejahteraan pasien dari masuk sampai keluar kamar operasi. Saya kira itu mahasiswa sekalian untuk penjelasan mata kuliah ini. Silakan nanti bisa kita diskusi lanjut pada forum yang kami sediakan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.